Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwan akhwat fiddin arsalakumullah, Bapak Ibu sekalian, jemaah salat maghrib yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini Allah masih mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat iman, sehat walafiat, nikmat kekuatan, sehingga kembali kita bisa bermajlis di tempat ini untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu, menambah wawasan yang terkait dengan ulum syar'iyyah, ilmu-ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala yang mestinya kita sebagai seorang muslim wajib untuk mempelajarinya. Masih terkait dengan pembahasan fikih awal ya, kita berusaha untuk urut pembahasan dari Minhajul Muslim yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Kita masuk ke pembahasan hal-hal yang disunahkan dalam wudhu. Kalau rukun itu harus dikerjakan, fardu itu harus dikerjakan, ini yang disunahkan. Kalau yang diwajibkan sekedar mengingatkan bahwa yang diwajibkan di dalam berwudhu itu yang termaktub di dalam surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Membasuh wajah itu wajib ya. Wa aydiyakum, membasuh tangan sampai pergelangan tangan itu wajib. Ilal marafiq ya, sampai siku. Wamsahu biru'usikum, kemudian membasuh kepala jika wajib. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Ingat ya, kalau mata kaki cukup sampai mata kaki saja, tapi kalau tangan sampai siku. Ini kadang-kadang banyak yang tidak melaksanakan rukun fardunya sehingga tidak sah wudunya, karena mungkin lengannya panjang, diginikan nggak bisa, sempit, cuma sampai di sini saja, sehingga sikunya itu masih kering, nggak terbasuh. Ya. Tapi kalau pas basuh kaki, malah diunggah ke tekan dengkul, tekan dhuwur dengkul, gitu. Itu tidak pas. Kaki cukup mata kaki saja. Jadi, berdasarkan dengan ayat ini. Kemudian sunah-sunahnya apa? Satu, membaca basmalah. Usahakan sebelum kita berwudu kita mengucapkan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu, tidak sah wudunya seseorang yang tidak menyebut nama Allah. Meskipun para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah hukumnya sunnah. Selayaknya hendaklah dia itu mengawali wudunya dengan mengucapkan basmalah. Kalau lupa ya tetap sah karena tidak termasuk rukun dari wudu. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan 3 kali sebelum memasukkan ke dalam wadah ketika bangun dari tidur. Jadi sebelum kita berwudu itu hendaknya telapak tangan kita ini dibasuh dulu. Jangan langsung masukkan ke dalam wadah, ke dalam kolam, ke dalam bak kamar mandi. Rasulullah SAW bersabda, "Idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yakhmis yadahu fil ina." Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, maka janganlah ia mencelupkan tangannya langsung ke dalam wadah air.
dalam bejana, ke dalam kolam. Hatta yaghsilaha thalatha, sampai dia membasuhnya 3 kali. Jadi pertama kali setelah kita bangun tidur, Pak Bu, itu diusahakan membasuh telapak tangan 3 kali. Jangan langsung dimasukkan ke dalam bak. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu semalam itu tangan ini kemana saja, gerilnya kemana saja. Garuk-garuk sini, garuk-garuk ini, mungkin garuk-garuk bawah nggak ngerti kan. Nah itu langsung pertama kali dibasuh dulu, dicuci dulu tangannya. Nah kalau nggak cuci gimana? Ya itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Maka Bapak Ibu sekalian, ini melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, termasuk sebelum tidur niku diusahakan apa Bapak Ibu? Wudu dulu dalam keadaan suci. Karena tidur itu akhul maut, sedulure mati. Dengan harapan kalau nanti kita itu tidur bablas sampai meninggal dunia dalam kondisi sudah bersuci. Lah kok nek wudu terus boten ngantuk meleh ora usah turu. Ya itu mungkin pertama-tama, Pak. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah jenengan habis wudu, ya mungkin kalau bisa sholat dulu 3 rakaat witir, gitu. Atau enggak ya langsung tidur, enggak apa-apa, gitu ya. Insya Allah kalau misalnya sulit untuk tidur, sambil baca doa-doa, baca surat-surat pendek, atau kalau tidak seperti itu memperdengarkan murattal. Buka YouTube, buka MP3-nya, terus murattal Al-Quran 30 juz, gitu kan. Sudah dibaca saja sambil tidur, insya Allah cepat tidur itu nanti. Jadi tidurnya itu diiringi dengan murattal bacaan Al-Quran. Orang turu kalau nonton sinetron, nonton drakor, drama Korea, nanti didelok karo dramane niku sing delok wis turu. Kalau dulu kan TV, sekarang TV kecil Pak, kan tadi sudah sambil lihat ini mau tidur sudah nyekelane HP. Ya usahakan ketika tidur dalam kondisi mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Bangun tidur langsung cuci tangan, cuci telapak tangan 3 kali. Apabila seorang tidak bangun tidur, maka diperbolehkan langsung memasukkan ke dalam wadah dan mengambil air dengan tangannya untuk membasuh kedua telapak tangan 3 kali sebagai kesunahan. Ini berlaku kalau habis tidur gitu. Tapi kalau tidak mungkin salat duhur, asar, maghrib, isya itu tanpa membasuh tangan dulu tidak apa-apa. Yang ketiga bersiwak. Siwak ini kenapa? Membersihkan gigi dengan kayu siwak. Dan dengan perhatikan orang-orang Arab itu biasa selalu ngantongi kayu siwak. Kayu siwak itu ya batang gitu terus ditutupi ujungnya gitu, terus nanti digunakan untuk apa? Sikat gigi. Itu betul harga pasta gigi Pak. Sudah langsung gitu saja. Jadi dimasukkan lagi, dibersihkan nanti terus dipakai lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ala kulli wudu'in." Seandainya saya tidak khawatir akan memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan mereka setiap kali mau sholat itu hendaknya bersiwak. Nah sekarang diganti dengan sikat gigi, ya. Sikat gigi, odole siwak. Ya tidak apa-apa, yang penting mulutnya itu bersih. Jangan sampai pas sholat Allahu Akbar gosok bawa nyari-nyari sesuatu yang berada di sela-sela gigi. Atau mungkin ada selilitan di situ terus wah iki piye dilek oleh apa ora ya. Lumayan sakmene to dilek ya. Daging sapi, daging ayam, daging kambing. Hukumnya haram ya, Pak. Tidak boleh ketika sholat itu makan minum. Lalu enten selilitan pripun? Enten selilitan ya dibuang. Kalau dibuang ngotori berarti dimasukkan kantong. Masukkan kantong. Ya. Makanya tadi itu lebih bagusnya setiap kali mau sholat itu usahakan mulut itu bersih. Sikatan, kalau nggak sikatan ya bagaimana? Kumur-kumur dulu sampai bersih betul sehingga kita tidak terganggu dengan selilit tadi atau mungkin bau kita. Apalagi habis makan jengkol, ya.
mangan jengkol, mangan bawang itu, Rasulullah mengatakan tidak boleh masuk ke dalam masjid, akan mengganggu teman-temannya yang sedang sholat di sampingnya. Malaikat pun terganggu nih Pak Niku. Jangan mangan jengkol, bar mangan bawang, ngeletuk bawang entah niku. Segera cuci mulut, segera sikat gigi. Jangan langsung masuk masjid. Siwak. Yang keempat berkumur. Yaitu menggerak-gerakkan air ke dalam mulut dari satu sudut mulut ke sudut mulut lainnya. Kemudian menyemburkannya. Jadi betul-betul usahakan air itu masuk dalam sela-sela gigi dari ujung sini sampai ujung sini untuk membersihkan apa dalam mulut. Rasulullah bersabda, "Idza tawadda'ta famatmad." Apabila engkau berwudu, maka berkumurlah. Kumur itu bahasa Jawa apa? Kemu ya, kemu. Bukan kemul, kemu. Kemu. Berkumur niku sunah ya. Jadi kalau jenengan pas Ramadan poso kok khawatir nanti kalau berkumur malah masuk ke tenggorokan, tidak berkumur itu juga sah wudunya. Karena berkumur itu sunnah. Atau jenengan pas camping terus nggak ada air kecuali ya cuma air yang mengalir di sungai. Nek arep berkumur arep kamu kok rasa jijik. Padahal suci itu ya sudah, nggak usah berkumur ya, langsung basuh wajah, basuh tangan, kepala teruskan. Yang wajib saja. Istinsyak dan istinsyar. Istinsyak itu apa? Memasukkan air ke dalam hidung. Tapi jangan langsung bablaskan, langsung mungkin dengan wahing gitu. Sampai sini keluarkan. Istinsyak adalah menghirup air ke dalam hidung, sedangkan istinsyar terus mengeluarkannya. Ya, sehingga kotoran-kotoran yang ada di sini itu hilang. Sehingga pilek-pilek semua bisa sembuh insya Allah plong dengan istinsyar yang betul. Istinsyak kemudian istinsyar yang betul. Istinsyak itu memasukkan, menghirup air ke dalam hidung. Terus kalau istinsyar itu menghembus, menyemburkannya sambil bernafas. Gitu ya. Kalau tadi itu matmadha berkumur, kalau ini istinsyar. Rasulullah bersabda, balik fil istinsyar illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, kecuali jika kamu berpuasa. Berpuasa cuma ya. Jangan terlalu masuk sini, khawatir nanti bablas. Atau kemudian terus wahing, bersin. Maka kalau berpuasa pun juga tidak istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung pun juga sah wudunya. Karena termasuk sunnah. 6. Menyela-nyela jenggot. Ini berdasarkan perkataan Ammar bin Yasir. Sungguh ia dianggap aneh menyela-nyela jenggot. Tidak ada yang dapat menghalangiku. Sungguh saya pernah melihat Rasulullah menyela-nyela jenggotnya. Ammar bin Yasir salah seorang sahabat Rasulullah SAW itu pas menyela-nyela jenggot itu ngopo gitu. Hanya dia mengatakan, Rasulullah itu loh, kalau pas wudhu itu selalu menyela-nyela jenggot. Sudah cuma panjang di sana ini. Kalau kan bercilik tok nih, gini kan. Usahakan air itu masuk dalam jenggot ini. Nih. Memang dalam Islam itu sunnahnya mencukur kumis, memelihara jenggot. Jangan diwalik. Kumisnya dipanjangke, jenggotnya dicukur. Itu berarti menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Itu kebiasaan orang kafir, orang Yahudi itu biasa memanjangkan kumis terus mencukur jenggot. Meskipun sekarang non Muslim pun juga banyak yang memanjangkan jenggot. Orang Yahudi yang memanjangkan jenggot. Artis-artis penyanyi yang memanjangkan jenggot. Tapi bukan berarti terus seperti itu memanjangkan jenggot terus berubah hukumnya, tetap sunnah. Malah dikucir barang ini kadang-kadang dikucir.
di kelapa. Terus rambutnya wis uwanen di apa Pak? Disemir, itu nggak boleh nggih. Haram hukumnya menyemir rambut karena rambut itu nanti yang beruban karena memikirkan Islam itu nanti akan bercahaya pada hari kiamat. Rambut yang beruban karena memikirkan Islam. Nah, mikir utang. Ya kalau utangnya untuk Islam ya insya Allah. Nek beruban mikir ke bojo, nah itu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung diri. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari istri yang membuatku beruban sebelum waktunya. Nikah agak 5 tahun, 10 tahun, wis wanen kabeh. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari suami yang menyebabkanku beruban sebelum waktunya. Sama laki-laki perempuan kok. Cek enung wis ubanan kabeh itu Rasulullah berlindung dari itu ya karena memikirkan pasangannya. Kalau mau nyemir Pak selain hitam, merah boleh, hijau boleh, abu-abu boleh, tapi yang penting jangan hitam. Kemudian membasuh seluruh anggota wudhu 3 kali. Karena membasuh sekali merupakan fardu, sedangkan 3 kali adalah sunnah. Basuh wajah 3 kali, tangan 3 kali. Kemudian kalau rambut sekali, terus kaki 3 kali. Kalau cuma sekali tak gimana Pak? Yang wajib itu sekali. Ya, kalau misalnya cuma sekali 2 kali itu tidak apa-apa, sah wudhunya. Tapi disunahkan 3 kali. Segala sesuatu itu memang disunahkan 3 kali ganjil, gitu. Dengan berdoa juga 3 kali, berwudhu 3 kali. Ya. Mengusap kedua telinga, bagian luar telinga dan dalam telinga, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut. Jadi kalau jenengan wudhu terpaksa mungkin lupa tidak membasuh telinga, itu sah Pak Bu, hukumnya wudhu tersebut dianggap sah. Lah membasuh telinga itu termasuk sunnah, Jadi yang wajib itu nama Pak Bu membasuh kepala. Meskipun mazhab Syafi'i berpendapat sebagian kepala, cuma rambut sedikit di sini itu sudah cukup. Tetapi jumhur berpendapat bahwa yang dimaksud kepala itu ya semua rambut yang ada di tubuh kita. Kalau praktekkan ya Pak Bu. Jadi ini balik. Ini semuanya rambut kena semuanya. Sampai sini balik. Terus baru setelah itu telinga. Itu caranya wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kepala itu segini ini kan kepala. Terus telinga itu sunnahnya. Mengusap kedua telinga itu sunnah. Yang ke-9 menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki. Jadi pas mau wudhu, bismillahirrahmanirrahim, atau bismillah, itu menyela-nyela jari tangan dulu. Gini-gini kan. Terus kalau nanti pas kaki juga sama itu. Jari-jari kaki itu ya. Makanya pasnya itu, ini sayang di sini nggak ada tempat duduk ya. Kalau saya di Darussalam Cemani itu ada tempat duduknya. Jadi kalau tiang-tiang sepuh yang sudah tidak bisa berwudu dengan berdiri atau khawatir nanti malah jatuh kepleset itu ya duduk. Jadi duduk gini, terus kakinya itu kalau mau ini kan tinggal gini. Jadi sambil menyela-nyela jari-jari kaki itu nyaman. Tapi nek ngenten iki bisa gebelak mungkin itu. Sikile keju mungkin kan. Nah, akhirnya terus ada kursi di situ ya kayak di Turki itu juga seperti itu. Di beberapa masjid-masjid besar itu memang ada tempat duduk sehingga nanti ketika berwudu itu bisa maksimal, bisa melaksanakan sunnah-sunnah. Ya meskipun cuma sunnah, tapi itu kan Masya Allah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai pas basuh kaki cuma ya, yang penting memang basah ya sah, tapi khawatirnya nanti
mata kakinya ini belum basah, masih kering. Terus di sela-sela jari juga masih kering. Maka itulah disunahkan sela-sela jari itu juga digosok-gosok. Dan itu masya Allah Pak, itu untuk kesehatan, dari sisi kesehatan memang luar biasa. Setiap hari 5 kali minimal kita pijit-pijit, itu syarat pusat-pusat saraf itu akan menjadikan tubuh kita sehat. Gitu kan. Pelan-pelan sambil dipijitin, ya sambil dibasahin dengan air, gitu kan. Nggak perlu pijat refleksi gitu. Ya, itu sudah otomatis nanti tubuh kita akan sehat. Ya. Ini kok misalnya hujannya terus. Elak aja sih ngomong. Gue orang nyidir nyabrak. Terus selanjutnya Rasulullah bersabda, "Idza tawadhdha'ta fahallil asabi ayadaika wa rijlaika." Dalilnya nggih. Apabila engkau berwudu, maka sela-selailah, gosok-gosoklah jari-jari kedua tanganmu dan kedua kaki. Jari kedua tangan dan juga kedua kaki. Botolnya melabur, melayu. Botolnya gerinding lagi. Terus selanjutnya nomor 10, tayamun. Tayamun itu bukan tayamum tapi tayamun. Tayamun dari kata yamin. Yamin itu sebelah tangan kanan. Sebelah kanan. Maksudnya apa? Mendahulukan bagian sebelah kanan ketika membasuh kedua tangan dan kaki. Tangan kanan dulu baru tangan kiri. Kanan dibersihkan 3 kali, baru kiri 3 kali. Ampun ngatos ngeten nggih. Meskipun juga sah saja sih, tapi kurang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Kan berarti kan kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Nek basuh telinga langsung berbarengan nggih, kanan kiri langsung berbarengan. Kalau kaki juga sama, kanan dulu, selesai 3 kali dibasuh, di sela-sela jarinya dibasuh, baru setelah itu kiri. Itu namanya tayamun, mendahulukan yang kanan. Masuk masjid mendahulukan kaki kanan. Pas mencuci ataupun memandikan jenazah juga diwuduin dulu dari yang kanan. Potong kuku ya itu juga dari yang kanan. Makan dengan tangan kanan. Tangan kanan makan, tangan kiri jangan diberi kesempatan untuk makan, untuk minum. Meskipun cuma gini Pak, jangan sampai tangan kiri. Meskipun ngombe es teh juga jangan pakai tangan kiri. Rasulullah mengatakan kul biyaminika. Nek mangan ngombe pakai tangan kanan. Sekarang sananya Bapak Ibu sekalian, gorengan itu makanan apa mboten? Makanan iki. Saiki lombok niku panganan apa mboten? Nggih panganan to. Ngopo kok gorengan di kanan, tangan kanan, lombok tangan kiri? Kenapa tidak pakai tangan kanan tersebut? Podo-podo makanan kan? Kok kan enak Pak Ustaz? Padahal dua-duanya bisa digunakan tangan kanan. Iki misalnya gorengan nggih, soalnya gue nonton tontonnya nggak usah cepet iki gorengan. Gorengan iki terus sing niki lomboke. Terus sakit Bu, niki gorengannya niki nggih. Lomboke niki pakai tangan kanan semua. Jangan ngoten. Niki tangan kiri. Meskipun lombok juga makanan. Dilingkin kowe di lombok taruh tangan kanan. Dicepit pakai jari ini. Harus kita biasakan. Jangan sampai pakai tangan kiri ngadeg sisan karo mlaku. Maka termasuk napa niku resepsi pernikahan dengan cara standing partai niku itu sama sekali gak senah. Itu budaya barat nggih, itu budaya Eropa. Ngambil bakso pangan nang ngarepe bakso soto, siomay, sate.
Macam-macam niku. Sama sekali gak disiapkan apa tempat duduk. Semua makan dalam keadaan sambil berdiri. Padahal ya ustadz-ustadz, pejabat-pejabat, wong ya sholat niku. Itu sama sekali enggak sunnah. Paling enak itu memang sulung ya Pak. Teko duduk manis, pakai teh anget nggih, ginas kelpet nggih, lagi panas kental campur sepet nggih. Bar niku terus snack, rampung sop panas, rampung terus nasi, rampung nasi terus es. Es berarti mulai. Usdek, unjukan, snack, daharan, es, kane kondur. Nek urung metu es urung mulai. Wis nunggu sih urung es urung metu kok. Insyaallah itu dilayani, makanya sambil duduk. Tapi nek ya tadi itu, mungkin prasmanan pun juga kadang-kadang mesake wong sepuh-sepuh ngantri. Kaya wong ngemis wae ngantri kaya ngene. Moh aku tak mulih wae. Ora ngajeni wong tuwa. Wong tuwa ku ya dilayani. Ini budaya Jawa, orang Solo, orang Jogja niku sta'anawan niku piring terbang. Piring terbang itu maksudnya meneng duduk manis, makan di tempat. Ini prasmanan kadang-kadang ya rano arep balik nang kursi ini wis dinggone wong akhirnya mangane ora ngadeg. Lah ngono ndodok ya alhamdulillah iso ndodok nggih, tapi kadang-kadang terus berdiri. Tayamun yaitu mengedepankan tangan kanan atau mendahulukan tangan kanan. Sesuatu yang kanan nggih, sebelah kanan. 11. Memanjangkan serta melebarkan basuhan. Yaitu ketika membasuh wajah sampai pangkal leher. Wajah sampai pangkal leher. Pangkal leher itu betul Pak. Ini. Wajah sampai sini. Basuh nanti. Namanya wajah ini sampai diri sampai sini nggih. Sampai sini. Ini sudah wajah, sini masuk wajah sini. Sampai pangkal leher. Ora gorengan tentok niki terus kering. Jadi memanjangkan serta melebarkan basuhan. Ketika membasuh kedua tangan sampai lengan atas, sampai sini diusahakan dilebarkan, maksudnya ditambahin, tidak pas cuma siku, di atasnya siku. Dan ketika membasuh kedua kaki sampai betis, lebih saya sampai betis, ora pas nanggon tempolok sampai mata kaki saja. Khawatirnya nanti tidak terbasuh dengan sempurna. Agak dinaikkan sedikit sampai setengah betis. Itu maksudnya apa? Asbihul wudhu itu menyempurnakan wudhu. Wudhunya dengan cara apa? Agak dilebarkan, agak dipanjangkan, agak dilonggarkan, tidak terbatas hanya sampai batas wudhu tersebut. Ini berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjirina min atharil wudu. Sungguh umatku kelak pada hari kiamat akan datang dalam keadaan bercahaya wajahnya dan kedua tangan serta kakinya. Karena apa? Bekas-bekas wudu yang pernah dulu dia kerjakan di dunia saja Bapak Ibu sekalian, itu wajah orang yang beriman itu lebih cerah, lebih bersih dibanding dengan orang kafir yang tidak pernah berwudu. Dan pada hari kiamat nanti, orang-orang yang beriman itu wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya karena bekas wudu. Wong kafir niku kopet niku ya paling kena airnya ya pas ketika pas mati. Terus sudah mau habis nih. Iya. Tes. Selamat. Itu mau mati itu. Ini hidup tapi kok nggak bisa hidup. Mau mati itu.
Ya, tes. Udah mau mati nih. Ya. Tes. Jadi orang yang beriman, yang biasa berwudu itu wajahnya cerah, wajahnya bercahaya di dunia. Terus Bapak Ibu sekalian, saya dulu pernah kontrak di daerah Manang ya. Sebelum di Siwal itu saya dulu kontraknya di Manang. Di situ ada ibu-ibu kembar. Ibu-ibu ini kembar. Yang satu tetap istiqomah dalam memegang agama Islam, rajin sholat berjamaah. Kalau subuh itu dia juga berjamaah subuh. Sebelum dia keliling untuk menjual dagangannya, kebetulan keliling itu dia sholat subuh dulu di Masjid Al Muaisim itu. Dan ternyata kembarannya itu Bapak itu murtad. Kembarannya itu dia murtad. Sudah murtad kan bukan muslim kan, nggak pernah wudu, berhubungan ya nggak mandi janabah. Itu istri saya cerita nih, dua ibu yang kembar ini betul-betul persis wajahnya itu. Suatu saat pas walimahan gitu ya, resepsi pernikahan, mereka duduk berdampingan gitu. Duduk berdampingan. Wong kembar nih, pun sepuh nih. Itu wajahnya berbeda itu, Pak. Sing rajin berwudu tadi itu wajahnya cerah, sumringah, tapi kalau yang ini tadi itu wajahnya keluh, pucat, ya, hitam gitu kan, tidak bercahaya. Itu baru di dunia, Pak. Belum nanti pada waktu di hari kiamat. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Wajah-wajah orang yang beriman pada hari kiamat nanti itu bercahaya. Dan wajah-wajah orang kafir itu nanti menghitam kelam. Menghitam kelam. Itu dilihat dari wudunya. Ya. Kalau ingin bercahaya wajah kita pada hari kiamat nanti, perbanyak untuk berwudu. Minimal sehari 5 kali. Belum kalau kita mau sholat-sholat sunnah. Kemudian pada saat mengusap kepala, hendaknya dimulai dari depan. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masaha ra'sahu biyadihi thalathan, fa'aqbala bihima wa adbara, bada'a bimuqaddam ra'sihi summa dhahaba bihima illa qafahu summa raddahuma. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu mumet tinggi stres malah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengusap kedua tangannya. Beliau menghadapkan kedua tangannya dan mengundurkannya. Beliau memulainya dari bagian depan kepala, kemudian membawa kedua tangan beliau ke tengkuk, kemudian beliau mengembalikan keduanya ke depan lagi. Jadi praktekkan nggih tadi itu. Jadi praktekkan nggih. Jadi Rasulullah menghadapkan kedua tangannya. Nanti nggih, Pak. Terus mengundurkannya. Beliau memulai dari depan kepala, kemudian membawa kedua tangan beliau ke tengkuk, sedikit tengkuk nggih. Terus beliau mengembalikan lagi ke depan. Ora rambutnya amburadul ya ora apa-apa.
Mending ini ya. Lah terus nanti diginikan lagi nek saged enten sikile. Tutupi nganggo pencis ora ketok. Nggih. Itu cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 32. Terus selanjutnya membaca doa setelah berwudu. Napa Pak doa pun? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'al minat tawwabina Allahumma ij'alni minat tawwabina wa ij'alni minal mutatahhirin. Itu doanya ketika habis wudu. Napa Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Doa ini Pak, kalau kita baca, Allah akan haramkan kita dari neraka. Pasti dia akan masuk surga. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadur rasulullah. Terus kita berdoa, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, golongkanlah aku termasuk orang-orang yang taubat. Waj'alni minal mutatahhirin. Golongkan aku termasuk orang-orang yang suka bersuci. Rasulullah mengatakan man tawaddu'a fa ahsanal wudu, barang siapa yang berwudu kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Futihat lahu abwabul jannati tsamaniyati yadkhulu min ayyuha syaa. Kita baca doa tadi Pak Bu. Maka Allah akan bukakan pintu-pintu surga yang jumlahnya 8. Silahkan mau masuk dari pintu manapun. Ada pintu jihad, pintu taubat, pintu birrul walidain, pintu royan, dan lain sebagainya, jumlahnya 8. Silahkan jenengan ingin lewat pintu. Kalau terbiasa berdoa setelah berwudu, maka setelah berwudu jangan langsung masuk ke masjid. Usahakan sebentar kita berdoa kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Kalau perlu buat stiker template pelek di atas tempat wudu. Jagane nek ana sing durung apal ben ngamalke doa ini, orang yang menempel menulis dapatkan pahala. Siapapun yang baca dapatkan cipratan pahala. Siapa yang baca dapatkan cipratan pahala. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'il. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, meskipun tidak lewat tulisan, tempelkan, orang amalkan, maka dia dapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengerjakan, tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan tersebut. Ya demikian, alhamdulillah sudah masuk waktu Isya. Ya, semoga nanti bisa kita lanjutkan bulan yang akan datang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.